Ya ini mau share build Knuckle tank. Iya tank, cuma ada damage-nya dikit. Lumayan buat bantu-bantu DPS, misal DPS-nya wipe out, daripada kita keluar mending di kill sendiri. Syukur-syukur kalau hoki dapat attacker. Untuk build-nya ini sendiri statnya bentar, kecilin suara dulu. Gak usah pakai ini, PGM kecil. Untuk build ini statnya Akidex. Akidex untuk overall damage dibanding AGSTR, kalau buat FK AGSTR lebih menang. Cuma kalau buat long run untuk kalkulasi damage total Akidex bisa menang ya. Cuma kalau mau fokus ke DPS mending AGSTR. Pernah lihat di YouTube-nya siapa ya, McCleaver atau siapa lupa, pokoknya ada yang membandingkan Akidex sama AGSTR bagusan mana. Di sumbernya itu bilang Akidex, cuma aku sendiri ngerasa ya Akidex. Cuma kalau alasannya apa ya, cuma seneng aja. Ini dapat 10k ASPD. Ini attack-nya tinggi karena nggak pakai DTE ya. Nggak pernah pakai DTE armor di char ini. Soalnya kalau ini misal pakai DTE bentuknya berubah cowok. Dan si Shell itu APP-nya mahal. Jadi ini nggak pernah ganti, udah setahun lebih nggak pernah ganti nih armor ini. Dari APP-nya sama statnya nggak pernah ganti. Jadi kalau ketemu bentuknya kayak gini udah pasti ini armor normal. Kalau mau pakai DTE statnya kayak gini. Karena subshield jangan Altadar, Zappo lebih bagus kalau subnya shield. Nih, bayangin aja pakai sarung bentuknya kayak gini. Aneh cuk. Inilah keren. Cuma nggak pakai sendal. Statnya Akidex dah. Terus Regislet ini yang paling penting cuma seal break. Soalnya naikin chance pecah jirah dari skill seal break. Pecah jirah itu menurunkan dev boss 50%. Cuma aku nggak peduli sih sama mau turun atau enggak. Yang penting dia kena elemen pecah jirah dari skill seal break, terus aku dapat MP recover 400. Perkara dia devnya mau turun atau enggak, aku nggak peduli. Soalnya build PP ku tinggi, jadi nggak perlu ngandelin pecah jirah buat damage masuk. Terus sama extreme whack ini nambah red skill whack biar lebih sering keluar, nambah 5%. Ini dari battle skill. Terus yang lain zero stand ini sama sekali nggak kepake, soalnya skillku kumpul semua. Ini daripada kosong, kupasang ini aja. Sunbat ini buat regen MP di luar battle. Kalau kita pakai emote yang modelnya pose, entah itu pose duduk, pose sujud, pose apa itu kayak jamet itu, atau pose joget, atau pose push up, terserah. Yang penting itu pose, bukan yang dada-dada atau apa itu bungkuk dan lain-lain, tuh bukan yang modelnya pose. Itu nambah regen MP, jadi MP kita lebih cepat isi di luar battle. Max MP ini biar MP-nya pas 2000 aja. Kalau nggak kupasang ini nanti 1900 berapa gitu, liatnya risih, kayak aneh gitu. MP nggak 2000 itu kayak gimana gitu. Jadi lebih ke kepuasan egoku sendiri sih masang ini. Yang penting cuma extreme whack, seal break, sunbat ini opsional, soalnya sunbat nggak nambah damage. Buffland weapon attack ini masak sendiri. MP nyolong, yang lain nyolong lah. Yang masak sendiri kan soalnya cuma bisa masak satu cuk. Yang 4 ini nyolong. Yang nggak pernah ganti max MP sama AMPR. Kalau physical resist ini kadang ganti magic resist, tergantung lawan bos apa. Kalau yang DTE ini ya ganti DTE lain.
Atau malah ini ganti magic resist, jadi makan physical resist, makan magic resist. Kondisional tergantung bosnya. Tapi kalau cuma sekedar gusto, physical resist cukup, soalnya damage gusto rata-rata kebanyakan physical, kecuali beberapa kayak laser ya. Bocilnya kayaknya magic. Lupa aku, yang pasti nggak sakit, cuma geli-geli doang. Geli dikit nggak ngaruh. Terus Regis Red udah, equipment dulu. Weaponnya DX. Misal mau pakai salmon, oke, asal bisa nutup CR-nya. Soalnya CR untuk tank itu penting. Ini CR ku 177. Dari DX-nya ini sendiri 75. Salmon nggak ada CR-nya. Misal nggak pakai salmon, berarti kan CR-mu cuma 102. Nutupnya pakai apa? Makan buff CR. Jadi 132. Harusnya sih 135 ya. Nah, kurang 3 nya terserah mau tutup pakai konsum atau pakai apa, terserah lah. Soalnya aku nggak pakai salmon. Ini ada salmon cuma nggak aku pakai. Ini akan pakai DX. Ini 2 slot isi dango sama flam. Dango buat PP. Flam ini PP, SRD sama MP. MP-nya dari flam ini buat nutup. Minus MP dari Zapo. Ini Zapo mana? Dari Zapo. Zapo minusnya 400 MP, emang bangsat ini. Apa namanya, kristalnya. Cuma statnya bagus cok, CR, SRD 5, attack 10%. Kalau aku biasanya kalau ngitung SR ini kristal bagus atau enggak, kalau ada stat nambah damage tapi beda kayak attack sama SRD kayak gitu, ku anggapnya sama. Jadi katakanlah attack sama SRD itu setara. Jadi totalnya kan 10 tambah 5, 15. Anggaplah ini tambah 15 attack, 15% attack, kan gede gacor cok. Altadar nambah SRD berapa? Gedean ini. Kalau menurutku loh ya, jangan terus dijadiin pedoman, siapa tahu ada yang lebih bener. Untuk shieldnya aku down. Ini fokus ambil ke max HP-nya. Ini ada CR, ada agro 50% dari sini. Sebenarnya pas sebelum pakai shield ini, aku pakai shield Pisteus yang nggak ada agronya sama sekali, malah nggak ada stat agro sama sekali di equip dan kristalku dan bufflandku. Itu masih aman buat hold agro, modal Warcry sama Guardian. Jadi menurutku pribadi, buffland agro, stat agro dari equip itu nggak begitu perlu asal kita rajin spam skill agro. Intinya di gameplay playernya buat nutup itu. Down ini yang paling penting, max HP-nya biar nggak tipis banget. Soalnya kalau dikurang ini cuma 9k. Ya 9k bisa sih. Soalnya sebelum pakai down ini aku juga max HP ku juga cuma 9k. Terus armor tadi statnya attack CDC DCR. Ini udah aku jelasin kenapa nggak pakai DTE, karena tampilannya jadi aneh cok. Sedangkan aku kalau suruh beli sisal buat semua DTE mahal, nggak mampu. Sisalnya yang mahal, armor DTE-nya paling 8 sampai 12M, cari yang minus dikit dapat, cuma sisanya cok 16M. Kan kalau ganti tampilan jadi nggak seganteng ini cok. Ya walaupun ini nggak pakai sendal ya, hilang tadi siang pas Jumatan. Untuk kristalnya ini udah paling bagus, Zapo buff guy. Kalau Zaponya mau ganti Altadar ya silahkan, mau diganti model gimana pun silahkan. Aku nggak mau nego-nego karena aku nggak jualan. Kan itu buildmu sendiri ya, build lah sesukamu. Kalau buildku gini, kalau aku suruh ganti enggak mau. Terus topi poni samping, Gurdo buat SPD, Levina buat PP sama CR. Ringnya Seahorse, Domi Sika. Ini misal nggak punya DX, punyanya Salmon, disamain ini bisa tinggal makan buffland. Misal nggak punya DX, nggak punya Salmon, punyanya Shield Knockdown Profundo, bisa. Tapi Domi atau Sikanya diganti Etois buat nutup max motion. Soalnya nggak cuma kenakal sih, semua job kalau nggak max motion itu lemot. Dan kalau main car lemot, mah ribet ngising, males cuk, lihatnya males. Oh iya, stat Ava ku PP 8%,
PP 5%, PP kok Magic Pierce berapa ya? 6 8. Ini salah. Ini harusnya ini. Set 55. PP ku 18% dari AVA. Jadi total PP ku kalau kan AVA 18% ya. Jadi total PP ku itu 95% kalau pakai minyak resap. Dangu DX 30, Dangu 20, Levina 10. Berarti berapa? 60 ditambah Flam 7 67 ditambah AVA 18 berarti 85%, minyak resap 10 95%. Kalau mau ngopi ini nggak punya AVA segitu ya tutuplah dari topinya, diganti apa kayak pohon Natal 2 slot atau Kerato 2 slot bebas. Terus build skill Stargemnya dulu. Stargem ku pakai ini. Yang mengaruh ke gameplay Shield Mastery, Sonic Wave sama Warcry. Ini buat ngaruh ke drop kalau farming. Kan kalau dropnya gacor, kita bisa flexing ya, pamer ngegarem ke teman-teman kita. Teman kita pada kepanas kebakar pada kairiki, kita seneng. Yo, itu sifat dasar manusia. Sonic Wave ini level 10 dari Stargem. Shield Master ini level 10 dari Stargem. Warcry-nya ini cuma level 1. Ya harusnya sih level 10 biar bonus attack-nya 10%. Cuma aku ambil Warcry cuma sekedar buat aggro. Jadi secara fungsi Warcry yang aku pakai buat aggro, bukan buat nambah damage. Tapi ini skill point-nya masih sisa 13. Jadi misal Sonic Wave sama siapa tadi satunya, Shield Mastery nggak punya Stargemnya, dimasukin ke situ cukup cuma beli Stargem Warcry, atau ambil Warcry-nya tapi beli Stargem dua biji Sonic Wave sama Magic apa sih, sama Shield Mastery-nya tadi, dua-duanya Stargem tapi Warcry-nya ambil. Ya terserah mau yang mana, yang pasti buildku kayak gini. Magic skill impact buat opener, finale buat closer. Terus material skill belakangan aja. Survival skill ini buat Regen MP di luar dikumbu pakai Sunbed lebih gacor, ini nambah 300 MP. Support skill recovery, karena kita ngetank tapi nggak MTL, jadi kadang keracunan kayak bleed, bleed, silent. Kalau silent kan kita nggak bisa pakai impact, kalau bleed kita nggak bisa pakai skill fisik. Terus fear, ya walaupun fear bisa dihilangin pakai Warcry, tapi kadang pakai recovery juga lebih enak. Soalnya Warcry-nya kita combo. Terus ya pokoknya elemen-elemen yang ngeselin kayak burn, terus poison, cuma overall aman karena walaupun nggak pakai MTL, skill Asura itu nanti ku jelaskan pas buka skill anunya. Pokoknya ini buat berobat, apotek lah. Shield Mastery ini Stargem ya. Ini nambah 10% physical resist, 10% magical resist. Kalau nggak salah. Kalau nggak 10% coba cek Corin. Intinya ini nambah resist lah. Ini magic, ini fisik. Ini stun chance-nya 100% kalau level 10. Ini main skill buat aggro level 10. Terus battle skill ini. Kalau build gue yang lama kan ambil super grip, cuma super grip kurang efektif pas main di Altadar karena super grip berguna kalau kita mati nggak terpental. Sedangkan di Altadar kita nggak mati tapi terpental, jadi skillnya itu nggak kepakai. Buang-buang 30 skill point, ternyata tidak terpakai, jadi nggak aku ambil. Terus ganti nanti ambil skill, ini malah nambah skill damage. Ini 10 semua. Monofuku Sukuchi level 1. Mononofu bukan Monofuku. Dual Sword sama sekali nggak ambil. Ini nambah agi sih, cuma 10 biji ya, males buang skill point. Partisan aku rencana mau ambil ini buat opener.
Ini nambah 3k HP lumayan sebenarnya, cuma aku belum ambil karena sebenarnya 15k HP udah cukup, cuma ini HP ku sampai 20k. Minstrel ini nggak ambil. Minstrel enggak. Dark Power main damage SH online. Ini buat isi stack SH. Ini durasi 4 menit, jadi buat ngaktifin ini di awal, habis itu stack SH nambah terus. Tapi perhatiin misal kita sekarat HP tinggal satu biji HP, harus ngereaktifin ini lagi biar stack SH-nya nambah. Soalnya kalau HP kita tinggal 1 biji, buff Eternal Nightmare-nya hilang. Terus Dark Power udah Crusher Goliath level 10, God Hand level 10, Divine Rigid Body level 10. God Hand ini fungsinya begitu God Hand-nya ada stack, misalkan 3/3 kan stacknya maksimal 3/3, multiplier damage dari God Hand-nya ini naik banyak. Berapanya nggak inget aku, pokoknya cek aja di Corin. Yang pasti yang biasanya damage tanpa God Hand itu paling dapat Goliath 2-3M, begitu God Hand-nya aktif bisa dapat 4-6M. Begitu stack God Hand-nya 3/3 bisa dapat 4-6M. Berarti kan gacor ya. Cara ngisinya lihat video gue ya. Pokoknya buat kayak nge-parry damage, nggak harus masuk damage-nya. Jadi begitu mau kena damage kita pencet Asura dulu, baru pencet God Hand. Nanti kan ada animasi God Hand barengan sama animasi damage boss-nya. Tapi kan tulisannya miss ya, atau luput karena kita ngaktifin Asura duluan. Damage nggak masuk tapi stack God Hand-nya kita tetap dapat. Enak kan? Enak secara teori. Kalau praktek enak kok. Kalau udah bisa ini gampang banget. Ini biar kita nahan pakai skill God Hand, damage reduce-nya lebih gacor. Jadi nggak gampang mati. Misal kita nggak mainin Imun Asura buat nyari stack. Kan kalau tank kadang nggak pure bisa untouch ya, apalagi tank DPS. Jadi kadang ke damage dikit nggak ngaruh sih. Terus pakai God Hand ini tambah ini bisa reduce damage magic sama fraksional sampai 90% kalau nggak salah. Tapi ya cara pemakaiannya kayak skill parry yang lain, harus tepat waktu. Ini sebenarnya nambah weapon attack, cuma nggak kuambil soalnya kalau tank pakai ini jadi tolol, nggak bisa nginterup. Jadi kayak bodyguard, ngagro doang, nginterup nggak bisa. Terus ini udah yang terakhir, yang paling penting. Nih, skill Knuckle-nya. Ini level 6 buat Gidik atau Flinch level 6. Ini skill interrupt. Tank harus bisa interrupt, nggak bisa nginterup, mending pakai bodyguard. Ini level 10 baru 100% tumble. Ini tadi pakai Stargem. Ini level 10 Shield Break buat pecah zirah sama nyolong MP4, dapat MP400. Ini sub damage. Ini buat nyesot, ini pasif paling OP di Knuckle sih. Soalnya bisa cancel combo. Bisa ninggal animasi skill, kayak misal kita ngeden pakai MP Regen terus kita pencet manual evasion, nanti kayak ada bayangan yang ngeden ngelanjutin MP Regen kita yang tadi sampai selesai, sedangkan kita bisa jalan-jalan, bisa pakai skill yang lainnya, dan begitu animasinya itu selesai ngeden, kita tetap dapat efek dari MP Regen-nya tadi. Untuk skill di luar skill Knuckle yang bisa MP charge ngedennya yang isi MP itu, terus Warcry Guardian. Kalau yang lain itu aku belum nyoba, soalnya skill yang dipakai di sini cuma itu di luar skill di luar skill ini Knuckle. Terus untuk yang bawah ini level 10 buat 100% tumble lah, dipakai Stargem. Ini rush ini sub damage, cuma jarang ku pakai sih. Cuma skill pointku sisa kalau lihat cuma 5, agak aneh, jadi ku naikin 10. Sebenarnya cuma ini cukup 10, tapi kalau nggak mau pakai carriot, maunya pakai rush, ambillah rush, terserah mau sub damage-nya apa. Asura level 10 ini penting. Asura On itu nambah CR75, ada damage reduction, ada ailment resist sampai 100%. Pokoknya 10% tiap MP yang kita punya. Jadi kalau kita punya 1000 MP saat itu,
kita jadi punya 100% element resist. Jadi nggak perlu start MTL, nggak perlu start element resist dari equip. Kita aman dari penyakit selama kita punya MP dan asurannya aktif. Terus juga ini imun 2 detik, nambah damage skill knuckle 30%, pas posisi on lah ya, pas posisi on. Terus apa lagi ya? Cuma minusnya kalau Asura on kan ya AMPR nggak jalan. Nah, ditukarnya jadi kayak stuck. Nanti begitu Asuranya kita offin, kita basic attack, nanti keluar kayak dudut apa kayak animasi mukul-mukul gitu, nanti MP-nya tahu-tahu penuh sendiri. Ini flashbang nambah 10% SRD next skill, dikombo sama skill-skill SRD, enak banget. Ini nambah attack apa weapon attack lupa, pokoknya ini nambah damage. Ini ASPD. Ini buat AMPR, weapon attack, apa lagi ya? Kayaknya itu. Terus ini buat parry, kayak PDEV cuma nggak nge-heal. Kalau kita bisa berhasil nge-parry pakai skill ini, secara otomatis buff skill ini aktif, kecuali AMPR-nya. Jadi dapat buff aktifnya weapon attack. Ini buat opener. Terus udah ya, combo ini combo jangan dari ini dulu. Ini untuk opener bisa diganti, ini fleksibel. Ini cuma combo opener open battle. Opennya bisa diganti Steel Cannon atau apa ini, Sonic Wave atau Force Smash. Terserah, yang penting kan kalau tank tugas awalnya kan interubos biar DPS aman buat ngebuff di awal, kayak GSW pasang decoy, ngebuff kayak ngebuff yang nambah damage mereka lah. Pokoknya itu biar diinterrupt di awal. Kan tugas tank kan ya awal nginterrupt biar DPS-nya aman buat ngebuff. Yang kedua, ngagro, jaga agro, makanya combo di awal tuh udah pasti Guardian buat agro. Terus Eternal Nightmare ini buat ngisi stack Esa. Atau enggak kalau mau ditambah ini dikasih Warcry. Gini. Terus ini skill, ini combo paling OP. Yang pertama ini reagro, spam buat reagro, spam agro dari skill Warcry. Ngisi MP dari pecah zirah, dapat 400 MP gacor. Karena tagnya ini Bloodsucker dan karena kita equipnya DPS jadi damage pasti masuk. Ya, DPS D-nya damage kan ya. Kalau DPS damage-nya nggak pasti masuk, mending pensi dari DPS. DPS itu D-nya damage. Karena kita equipnya DPS jadi damage pasti masuk. Damage yang dihasilkan dari seal break ini 10% akan nge-heal karena ada tagnya Bloodsucker. Jadi misal damage dari seal break-nya ini 100k, berarti kita dapat heal 10k. Jadi udah kombonya 1 MP, reagro, terus ngisi MP, nge-heal, kurang apa lagi. Cuma healnya itu cooldown-nya 10 detik. Kalau seal break-nya cooldown-nya kalau nggak salah pecah zirah itu 5 detik kalau nggak salah. Ini combo main damage. Ini combo sub damage. Ini carriot. Kalau pakai combo ini hati-hati. Kalau bosnya belum ditambel atau tambel nggak cooldown jangan dipakai dulu. Takutnya malah ganggu interruptmu sendiri. Jadi kalau bosnya agak ngejauh, kita baru pakai ini. Terus untuk Goliath kombonya ini. Untuk Goliath opener aku pencet manual. Untuk lepasnya aku pakai ini. Harusnya ini nggak pakai closer pun aman karena pas lepas Goliath itu kan 0 MP nggak 5 MP lagi. Cuma kadang aku pribadi mainku tolol, belum ku open udah ku lepas, otomatis yang keluar combo ini. Harusnya kalau pas lepas ini cuma 4 MP dari ini 3, ini 1, ini 0. Karena belum di open ini jadi open jadi 3, 1 tambah 5. 8 cok, MP langsung habis. Makanya aku kasih close 8. 3, 1 tambah 10. Ini kan 5 kali 2 karena nggak dikasih closer. Karena tagnya smite di paling belakang nggak dikasih closer, otomatis nih MP-nya naik 2 kali lipat. 13 MP langsung habis MP-nya cok. Makanya aku kasih closer. Kadang hal-hal tolol kayak gitu kejadian. Jadi buat antisipasi, buatku sendiri loh ya. Kalau buat orang lain ya siapa tahu nggak butuh ini. Terus juga karena ini combo ada yang nggak pakai closer. Terus ini juga sering di spam nggak pakai closer, makanya combo levelnya bisa mentok.
Dah itu doang. Kalkulasi CR ku 177, kalkulasi PP ku 95% karena di hafal 18%. ASPD 10k. Kalau pakai etois ASPD 9,1k cukup. Kalau nggak pakai etois ya harus 10k biar max motion. Dah itu doang. Terima kasih. Untuk gameplay tanknya, makan buff dulu. Minyak resap sama Brambang. Brambangnya nambah DTE, minyak resapnya nambah PP. Lama kan? Ya, kita bergelut lawan Gusto. Jelasin buat awal gimana cara isi Gaden. Kombonya kalau di Gusto itu openernya pakai Shield Cannon, pakai stun. Kalau kayak di Mimyu karena nggak bisa di stun pakainya tumble. Awal stun dulu, combo agro jalan. Nah itu namanya abstrakam. Jadi pas ngeden bisa pakai evasion, nanti ngedennya itu tetap lanjut. Ini cara pakai Gaden. Mau telat, sorry. Cara pakai Gaden ini tanpa nerima damage tapi dapat stack. Asura dulu baru Gaden, langsung isi 3. Aktifin Goliath, agro, SH, haknya awas gitu. Pakai combo ini langsung penuh lagi, kan penuh lagi tanpa revita. Dia mau ngeluarin bocil di huruf Z itu, kalau dia ke tengah berarti mau ngeluarin bocil. Ini dia mau ngeluarin duri, bentar aja, aman. Ngeluarin Goliath, peng. Nah dia ini mau meteor. Ini dulu. Tapi kalau posisi kita ngeteng ada DPS, nah kita harusnya ngejauh ke sana. Open lagi. Jangan lupa combo agro. Terus nggak mati dia. Seret. Untuk ngisi Gaden caranya kayak gitu. Asura dulu baru kecat Gaden manual. Kalau mau dikombo ya terserah, tapi aku menurutku pribadi enak manual. Kalau untuk jadi begitu Gaden, kan Gaden itu durasinya 1 menit. Misal kita bisa nge-parry damage pakai Gaden lagi, durasinya reset ke 1 menit lagi. Jadi nggak perlu ngumpulin 3 lagi. Dan Gaden itu nambahnya bukan ke berapa attack bossnya, tapi berapa kali damage yang kita terima. Jadi misal bosnya kayak Hiyu itu damage-nya 3 kali, ya otomatis Gaden-nya langsung keisi 3/3. Kayak gini tuh, ada bayangan yang lanjutin isi MP-nya. Ini kalau versi nggak pakai imun. Kalau ini versi yang pakai imun. Set aktifin ini. Dia mau keluarin duri, interrupt. Aduh. Lah kan Goliath tuh nggak jadi keluar tadi. Gara-gara kena knockback. Dia mau ngeluarin bocil, interrupt. Goliath, aduh miss. Gusto nih bangsat efeknya. Dia mau meteor, interrupt. Nah ini kan bisa tuh Guardian tetap lanjut. Walaupun kita kombonya kan nggak lanjut tadi. Kombonya kan harusnya di belakangnya masih ada Ethereal Nightmare sama Warcry, tapi nggak lanjut karena pakai evasionnya.
Goliath combo agro. Jarang dipencet sih itu, apa namanya, Carriot. Kalau dulu sebelum pakai Goliath aku cuma spam Mesa, nggak perlu nunggu stack 10. Karena sekarang buildku baru pakai Goliath, karena ya lebih untung pakai Goliath. Karena kita hold agro, otomatis damage ke kita semua, jadi bisa pakai skill Guardian buat nge-parry, otomatis tag Guardiannya isi, dari tag Guardian isi otomatis bikin multiplier Goliathnya naik, jadi damage Goliathnya gacor. Jadi selama kita ngumpulin itu atau kita nunggu stack Goliath, kita bisa ngedamage pakai apa namanya, SH dulu, atau kita bisa reagro isi HP dulu, tergantung apa namanya, pattern bosnya. Kalau pas posisi bosnya aman terus ya spam aja terus sambil nunggu stack Goliath. Kita coba ngetank LFP tank. Nggak laku cok. Oh, laku. Tank selalu laku. Kayaknya orang mau tes damage, malah kita ajak adu damage. Tapi untuk ngetank di Gusto pas terakhiran mau meteor itu, kalau kita interruptnya cooldown semua, nggak bisa skip pass meteornya, kita nunggunya di sini. Tapi kalau FK, ya udah meteornya nggak perlu di skip, kita lepas aja nggak apa-apa. Soalnya pas dia summon meteor itu AoE full map itu, kalau kita mepet di sini, nanti meteor jatuh ke sini, DPS-nya mati semua. Jadi kita mundurnya di sini. Jadi meteor ngarah ke kita, DPS-nya aman. Lama ini. Lah ini isinya orang tes damage semua. Hampir full cap semua. Kita tes ngetank, tes damage ini, soalnya nggak ada yang levelnya buat leveling, ini buat orang tes damage semua. Jadi kayak sekalian kebetulan dapat party kayak gini, jadi ya adu damage sekalian. Bisa nggak bersaing sama DPS cap yang lagi ngetes damage ini. Tidak sana mau pindah sini, Mas. Menang cok, EZ.